Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran dengan tema anak-anak kerajaan. Faktanya, banyak sekali orang yang bangga dengan statusnya sebagai umat pilihan Allah, yang berarti juga sebagai anak-anak kerajaan, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh mempersoalkan keadaan dirinya di hadapan Allah. Banyak orang Kristen yang merasa sudah menerima Kristus dalam hidupnya, mengaku percaya kepada Kristus dan dibaptis, yang menjadikan mereka umat kepunyaan Allah, di mana Allah menghendaki mereka menjadi anak-anak Allah atau anak-anak kerajaan, menjadi saudara dan saudari Kristus, dan kemudian mereka menjalani hidup dengan wajar, seperti orang dunia hidup pada umumnya. Padahal mereka tidak menjalani proses untuk dididik dan diubahkan menjadi seperti Kristus. Mereka tidak pernah berjuang untuk menanggalkan beban dan dosa, serta masuk dalam perlombaan yang diwajibkan untuk memiliki iman yang sempurna seperti Kristus. Banyak orang yang menganggap remeh dan tidak mempersoalkan keadaan manusia batinianya yang belum berubah menjadi serupa dengan Kristus. Mereka menganggap enteng dan meyakini bahwa mereka sudah selamat karena mengaku di mulut percaya dan dengan hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan juga karena mereka melakukan kegiatan agamawi dengan taat, maka mereka pasti selamat. Tetapi pada hari penghakiman tiba, banyak dari anak-anak kerajaan yang ditolak oleh Tuhan Yesus, yang membuat mereka terpisah dari hadirat Allah dan terbuang ke dalam api yang kekal, atau terbuang ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sana hanya terdapat ratap tangis dan kertak gigi yang mengerikan. Saudaraku, firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Untuk itu hari ini kita mau belajar mengapa anak-anak kerajaan bisa tertolak masuk dalam kerajaan surga. Mari kita mencermati firman Tuhan berikut ini. Lukas pasal 13 ayat 25-29. Yesus berkata di ayat 25, "Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' 26. Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' 27. Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' 28. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah." Saudaraku, perkataan Yesus ini ditujukan kepada orang-orang yang mendengar pengajarannya, yaitu orang-orang Yahudi yang notabene adalah keturunan Abraham secara daging, secara silsilah, dan yang menganggap dirinya sebagai umat pilihan Allah, sebagai anak-anak kerajaan. Tetapi pada waktunya kelak, pada hari penghakiman, banyak dari antara mereka yang ditolak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa bisa demikian? Karena Tuhan Yesus tidak mengenali mereka dan tidak tahu dari mana mereka datang. Jika mereka datang dari Allah, jika mereka umat Allah, atau jika mereka anak-anak kerajaan,
tentu mereka akan melakukan kehendak Allah. Dengan kata lain, tentu mereka akan melakukan apa yang Allah perintahkan dengan serius dan dengan sungguh-sungguh di dalam hidupnya. Tentu mereka akan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri mereka sendiri dengan berbuat keadilan dan kasih kepada sesamanya. Mari kita baca dan cermati perkataan Yesus berikut ini. Yohanes pasal 8 ayat 39, kemudian ayat 42 sampai 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 39. Jawab mereka kepadanya. Jawab orang-orang Yahudi tersebut kepada Yesus. Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Saudaraku, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersoal jawab dengan Yesus, mereka berkata bahwa bapa mereka adalah Abraham. Tetapi Yesus menjawab mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentunya kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham, yaitu mentaati segala yang Allah perintahkan. Atau dengan kata lain, tentu kamu taat pada kehendak Allah seperti Abraham. Jika tidak demikian, berarti kamu bukanlah anak-anak Abraham, tetapi kamu adalah anak-anak si jahat, yang tentunya tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan sorga bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita baca berikutnya ya, ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Perhatikan saudara, kata datang dari Allah. Yesus berkata, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Lanjutnya, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Dengan ini berarti Yesus mengatakan bahwa Yesus datang dari Allah, maka Yesus melakukan kehendak Allah yang mengutus Yesus. Yesus mengasihi semua manusia dan mau hidup kudus tak bercela dan mati bagi semua orang. Jadi kebenaran ini berkata kepada setiap kita, jika kita datang dari Allah, jika kita berasal dari Allah dan bukan berasal dari dunia, maka tentu kita akan dikenali oleh Allah dan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah dan berbuat kasih kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Ada amin saudaraku? Amin. Ayat selanjutnya, kata Yesus, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Ini berarti Yesus mengatakan, apa sebabnya kamu tidak mengerti perkataan-Ku? Sebab kamu tidak dapat menangkap ajaran-Ku. Lanjut ya, ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudaraku yang terkasih, orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah adalah orang-orang yang tidak datang dari Allah. Dan orang-orang tersebut akan melakukan keinginan-keinginan iblis. Itu berarti bahwa orang-orang tersebut bukan datang dari Allah, melainkan datang dari si jahat, yaitu orang-orang yang hidupnya berfokus pada dirinya sendiri untuk memuaskan keinginan dan hawa nafsunya, yang mencari kebanggaan dan nilai diri bagi dirinya sendiri. Dan sekarang kita paham apa yang Yesus katakan di Lukas pasal 13 ayat 27-29 yang tadi sudah kita baca di awal.
Yesus berkata, pada waktunya kelak, Yesus akan mengatakan, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Saudaraku, di sini Yesus berbicara juga kepada setiap kita untuk sungguh-sungguh mempersoalkan hidup kita sekarang ini. Supaya kita bertanya pada diri kita masing-masing, dari mana kita datang? Apakah kita ini datang dari Allah? Ataukah kita datang dari dunia yang sedang di bawah kuasa si jahat? Dan ukurannya adalah, apakah hidup kita sekarang ini hanya untuk melakukan kehendak Allah dan mengasihi sesama kita? Atau hidup kita sekarang melakukan keinginan-keinginan yang ditawarkan oleh dunia, yaitu keinginan-keinginan si jahat? Saudaraku, kita harus mempersoalkan kebenaran ini sejak sekarang kita hidup, supaya pada hari penghakiman tidak mengalami penyesalan yang tiada terkira ketika ditolak dan dicampakkan keluar oleh Tuhan Yesus yang dikatakan, "Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Mungkin beberapa orang akan berkata, kalau manusia mati, maka orang tersebut tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Tidak bisa merasakan lapar atau haus atau yang lain. Orang itu tidak akan meminta nasi goreng atau mie ramen dan minum jus jeruk karena telah mati, karena tubuhnya telah menjadi mayat. Betul saudara, tubuh yang fana ini memang mati, tetapi kesadaran roh orang tersebut tidak mati. Karena firman Tuhan di kitab Ibrani mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ini berarti ketika seseorang mati, maka kesadaran rohnya akan menjadi lengkap. Kesadarannya akan menjadi penuh, sehingga orang tersebut dapat dihakimi menurut perbuatannya. Seperti yang dikatakan juga pada firman Tuhan berikut ini di Matius pasal 10 ayat 28 yang berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa, baik yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Amin. Saudaraku, kata jiwa pada ayat ini memakai kata Yunani, soke. Soke yang berarti nafas atau roh kehidupan. Dan juga berarti jiwa, di mana seseorang masih memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Karena itu di neraka yang ada hanyalah ratap tangis dan kertak gigi. Ini berarti apa? Orang-orang yang berada di dalam neraka bisa merasakan kesakitan yang sangat mengerikan dan juga memiliki pikiran atau kesadaran yang lengkap, sehingga mereka sangat-sangat menyesali perbuatan semasa hidupnya yang menganggap enteng ajaran dan perintah Tuhan. Saudaraku, kita juga menemukan satu lagi ayat yang sama dengan ayat yang di Lukas pasal 13 ayat 27-29 yang telah kita bahas. Konteks atau latar belakangnya berbeda, tetapi kebenarannya konsisten dan terkait satu sama yang lain. Kita baca dulu dan kita cermati ya, di Matius pasal 8 ayat 11-12. Demikian firman Tuhan. Ayat 11. "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga." 12. "Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudaraku,
Jika kita membacanya dari ayat 1, maka kita dapat memahami latar belakang dari perkataan Yesus ini. Perkataan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang mengikuti Dia, dan juga kepada setiap kita yang mengikut Yesus saat ini. Hati-hati loh dalam menjalani hidupmu, hai anak-anak kerajaan, karena kamu bisa dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, jika kamu tidak memiliki iman seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kabar baiknya adalah, banyak orang akan datang dari timur dan barat, yang di kitab Lukas tadi ditambah dari utara dan selatan, akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Jadi kebenaran yang kita dapatkan adalah, yang pertama, ada kesempatan bagi orang-orang yang memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Kristus untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu taat melakukan segala kehendak Allah sampai akhir hidupnya. Kebenaran berikutnya yang kedua, hidup kekal di kerajaan Allah adalah kehidupan yang nyata seperti di bumi sekarang ini. Ada aktivitas makan dan minum, bekerja, berkreasi, yang tentu semua hanya untuk kemuliaan Allah. Amin ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi anak-anak kerajaan berarti kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat dalam hidup ini, yang harus kita perjuangkan untuk meresponi didikan Allah dalam setiap kejadian di hidup ini. Karena apa, saudara? Karena Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, sehingga kita bisa berkeadaan layak disebut sebagai anak-anak kerajaan, yaitu ketika kita sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Kristus. Di mana kita memiliki iman atau ketaatan yang sempurna seperti Kristus. Kita selalu melakukan kehendak Bapa di dalam hidup ini dan memiliki kasih Kristus yang dapat kita nyatakan dan kita bagikan kepada orang-orang di sekitar hidup kita, tanpa mencari pujian dan keuntungan dari manusia atau dari diri sendiri. Saudaraku, tetaplah semangat dan teruslah berjuang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.